Aritmia merupakan gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Sebenarnya aritmia normal terjadi pada kondisi jantung yang sehat. Namun bila terjadi terus-menerus atau berulang, aritmia bisa menandakan adanya masalah pada organ jantung loh Sobat Vivisi. Salah satu faktor yang menyebabkan jantung bekerja secara tidak teratur antara lain adalah penyalahgunaan alkohol. Selain itu, kira-kira apa saja penyebab dan bagaimana gejala serta cara pengobatan jantung aritmia ini? Untuk mengetahui detailnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Dr. Antonia Analukito, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Siloam Hospital, Slipo Village. Apa itu jantung aritmia? Jadi gangguan aritmi itu bila dirasakan oleh pasiennya irama jantung terlalu cepat, irama jantung terlalu lambat, atau irama yang tidak beraturan. Apa penyebab jantung aritmia? Penyebabnya bermacam-macam, bisa karena gangguan hormonal tertentu seperti hipertiroid, hipotiroid, atau penyakit jantung koroner, atau penyakit jantung hipertensi, atau kekurangan mineral tertentu, ataupun karena genetik. Jadi sangat banyak sekali faktor penyebabnya. Apa penyebab jantung aritmia? Aritmi biasanya penderita akan merasakan seperti orang gelisah ya, deg-degan terlalu cepat, atau seperti heartbeatnya, istilah mereka ya, heartbeatnya ada skip beat gitu. Jadi ada yang bolong-bolong gitu, atau juga pada orang tua biasanya keluhannya adalah dari duduk ke berdiri goyang, tidak seimbang. Ya, dan bahkan bisa pingsan. Apa yang dirasakan penderita aritmia? Saat aritmia kita harus pertama kali kita tenang, jangan panik. Kita kalau bisa ada kursi duduk, kalau ada kasur berbaring. Itu pertolongan pertama agar darah dari jantung ke otak lebih lancar. Karena kalau darah ke otak kurang, kita pingsan. Jadi kita agar tidak pingsan, kita tidak panik. Kita duduk atau sandaran atau berbaring, miring tentunya. Adakah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah aritmia? Cara-cara adalah kita hidup yang sehat, gaya hidup sehat, olahraga teratur, jaga berat badan, diet dengan menu sehat, dan hindari terlalu capek. Bagaimana pengobatannya? Pengobatannya tergantung dari klien tadi, terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Jadi ada yang menggunakan dengan elektrofisiologi atau studi mapping listrik yang tidak benar, kemudian diablasi, dibenerin. Atau juga untuk nadi yang terlalu lambat, kita pasang pacu jantung. Kalau tidak beraturan, kita ada berbagai cara, bisa diablasi ataupun dengan obat-obatan dan pemasangan device alat di jantung tertentu. Jadi sangat beragam penanganannya berdasarkan jenis iramanya. Nah Sobat Vivisi, aritmia dapat diatasi salah satunya dengan memasangkan alat pacu jantung pada penderita. Sobat Vivisi mungkin pernah melihat alat pacu jantung yang sering muncul di dalam adegan film. Jika di dalam film Anda melihat alat ini digunakan oleh dokter untuk menolong pasien yang henti jantung, bagaimanakah fungsi alat pacu jantung sebenarnya? Bagaimana cara kerjanya dan di mana alat pacu jantung ini diletakkan? Untuk mengetahui detailnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Dr. Antonia Analukito, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Siloam Hospital, Slipo Village. Apa itu alat pacu jantung dan apa fungsinya? Nah, seperti di meja sebelah saya, pacu jantung itu sangat beragam ya. Ada pacu jantung yang khusus mengatasi detak jantung yang terlalu pelan, ya, jadi standby. Bukan untuk menyembuhkan tapi standby. Pada saat detak jantung pasien terlalu lambat sehingga mau pingsan, dia sudah beraksi, standby di situ. Jadi mencegah pasiennya menjadi pingsan. Ya, itu paling dasar. Ada juga gangguan pacu jantung yang memberikan shock listrik pada pasien yang denyutnya terlalu cepat sehingga membuat pasien itu juga kejang dan pingsan, kemudian di pacu jantung mengeluarkan kejut listrik yang mengembalikan irama ke irama aslinya. Bagaimana mekanisme atau cara kerja alat pacu jantung? Cara kerjanya seperti tadi, yaitu memberikan impuls listrik. Ini saya berikan contoh ya. Memberikan impuls listrik ini adalah generator dari pacu jantung ya. Kemudian dari generator ini ada lubang, itu membuat kabel
Padahal pacu jantung yang ini 2 lubang, ada yang 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang. Ini 2 lubang memberikan 2 kabel listrik ke dalam jantung kita. Kita tanamkan di sini, kemudian kabelnya kita letakkan di dalam jantung kita sehingga memberi impuls listrik yang lebih teratur. Di mana alat pacu jantung diletakkan? Apakah perlu operasi besar? Seperti ini ya, alat jantung kita biasanya membuat sayatan kecil di kulit, kemudian kita membuat poket ya, poket dengan tangan atau alat tertentu. Untuk membuat poket itu di antara ini kulit, kemudian lemak, ini otot. Jadi kita membuat poket di antara lemak dan otot, kita membuat selebar dengan generator ini, kemudian dari luka sayatan itu kita masukkan generator ke poketnya. Hanya sederhana itu, biasanya bukan di ruang operasi tapi ruang tindakan. Ya, biasanya juga biusnya bius lokal, kemudian pasiennya ditidurkan, tidak di bius umum yang seperti operasi besar. Jadi pemasangannya sangat sederhana. Apa perbedaan alat pacu jantung mini ini dengan alat pacu jantung pada umumnya? Ya, jadi pacu jantung itu bergantung pada fungsinya. Generatornya ada yang sebesar ini, ada yang lebih kecil, lebih slim, lebih enteng, ya. Ada yang paling ringan, hanya sebesar kapsul vitamin. Ini beratnya hanya 1,75 gram, seberat kalung. Ya, dan ini tidak perlu kabel seperti tadi yang konvensional. Ini adalah yang terobosan baru, di mana pacu jantung langsung ditanamkan ke jantung. Masuknya lewat pembuluh darah kaki seperti pasang infus biasa, menyelusuri jantung, kita langsung ini jantung ya, kita tanamkan sehingga tidak ada kabel lagi, wireless, dan tidak ada bekas sama sekali. Tidak ada benjolan akibat pacu jantung, dan di airport tidak perlu nunjukkan kartu agar tidak perlu lewat magnet, itu tidak perlu semua. Dan ini juga bisa pasiennya bebas untuk MRI baik 1,5 maupun 3 Tesla. Ini terutama pada orang yang secara kosmetik tidak mau ada luka, dan juga pada orang tua yang tidak bisa, yang demensia. Ya, atau orang olahraga. Ada pasien saya yang berenang, dia tidak mau ada di sini sehingga mengganggu berenangnya. Jadi dia mau dimasukkan simple, tidak ada bekas, dia bisa olahraga. Setelah pemasangan pacu jantung yang kecil juga tidak ada istirahat khusus. Kalau dengan pacu jantung yang konvensional itu harus istirahat 1 bulan untuk bisa berolahraga lagi. Berapa lama alat pacu jantung mini bertahan dalam tubuh seseorang? Ya, ini pertanyaan yang baik. Kalau pacu jantung yang konvensional itu umumnya antara 8-9 tahun ya. Tetapi dengan yang lebih kecil ini, karena ini dia melalui sirkuit yang panjang dari generator ke jantung, sirkuit loopnya panjang, dia baterainya boros sekitar 8 tahun. Kalau ini tidak perlu sirkuit karena sudah berada di dalam jantung. Ya, jadi sehingga hemat baterai, dan juga ini sudah mengalami revolusi baterainya. Jadi baterai ini sangat tahan, bisa 12 tahun. Apakah ada efek samping menggunakan alat pacu jantung? Efek sampingnya terutama pada yang konvensional. Karena kalau pasiennya itu jenis yang tidak tahan ada sesuatu, digoyang-goyang terus, nanti ini bisa muter-muter. Kabelnya bisa ketarik, dan juga ini bisa lepas, erosi. Jadi ada pasien yang lepas dari kulit, ya, keluar, atau poketnya terlalu tipis, atau karena pasiennya digaruk-garuk terus, atau penyembuhannya tidak baik, itu bisa buat infeksi juga, infeksi atau keluar pacu jantungnya. Ada juga yang kejadian di mana kabelnya melilit di dalam badannya, sudah nggak tahu posisinya di mana, ya. Itu salah satu dari masalah pacu jantung yang konvensional. Demikian penjelasan mengenai alat pacu jantung bersama saya Dr. Antonia Analukito. Sampai jumpa.